Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah, khususnya mitra tercinta Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukrulillah. Pagi hari ini kembali kita berjumpa di udara Suara Giri, dan alhamdulillah kita akan ngaji bareng. Kita akan bareng-bareng maca Quran angen-angen sak maknane. Kita juga tholabul ilmi, kita tadarus, kita zikir, kita membaca sholawat, dan kita bersilaturahim. Moga-moga ini selain lancar dan juga semuanya nanti akan diterima oleh Allah dan bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga kehidupan kita berkah baik dunia maupun akhirat. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Sekarang yang akan kita pelajari, kita baca, kita perbincangkan adalah beberapa ayat daripada Al-Quran, dari mulai surat Ali Imran ayat 102. Ali Imran ayat 102. Juz berapa ini? Juz 4 ya, juz 4. Silakan Pak Faizin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Surat Ali Imran ayat 102. Ini banyak sekali kita dengar ketika Jumatan ya. Umumnya dibacakan ayat ini karena memang di antara wajibnya atau rukunnya khutbah, terutama di hari Jumat, yaitu menyampaikan, mengajak atau memerintahkan agar semuanya bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu orang Islam ya, orang Islam yang beriman bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam arti keyakinan, termasuk di dalam hati dan dengan ucapan, dan juga melaksanakan rukun-rukun imannya, menyesuaikan rukun-rukun imannya. Jadi
Ini yang dipanggil adalah orang yang beriman, orang Islam maksudnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguh-sungguh takwa. Jadi ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat ini dan orang supaya hak untuk qati dengan sesungguh-sungguh takwa, ternyata ada sahabat yang menyampaikan kepada beliau, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau saya di depan engkau, di majelis engkau ini, itu sungguh sangat merasa bahwa saya harus bertakwa kepada Allah. Saya merasa bahwa saya dekat dengan Allah. Tetapi ketika saya sudah di luar, itu kadang ada rasa lupa. Ada, pokoknya perasaan itu beda, ya. Tidak seperti ketika di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, ternyata kemudian ada ayat lain yang turun begini. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Nah, ini. Bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Jadi kalau orang bertakwa itu lahir batin, terus ingat terus kepada Allah, merasa dekat ya dengan Allah, dan apapun yang wajib-wajib ya dilakukan semuanya, dan yang dilarang ya betul-betul tidak dilakukan sama sekali, bahkan tidak didekati. Nah, itu hak kotukoti. Tapi kalau kurang daripada itu, misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, kadang lupa kepada Allah, kadang tidak zikir, kadang kurang ya melaksanakan kewajiban, itu maka ada ayat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Ini bukan berarti boleh kita tidak bertakwa, tidak boleh, harus tetap bertakwa. Hanya saja di sini kemudian ada yang mengatakan bahwa ayat yang dibaca tadi itu 102 surat Ali Imran itu dinasakh oleh atau dinasakh dengan ayat fattaqullaha mastata'tum. Ini ya. Tapi ayatnya masih tetap. Tapi ini pun bukan berarti orang asal-asalan ya. Ya, itu satu pendapat seperti itu. Tapi sebenarnya tidak harus seperti itu. Artinya apa? Kita wajib berusaha, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwa kepada Allah tiap saat, tiap hari, di tempat manapun, dan ini betul-betul bertakwa haqqa tuqatih. Tapi oleh Allah disebutkan juga fattaqullaha mastata'tum, namanya manusia pasti ada kurangnya. Nah, kalau kurang-kurang sedikit, yaitu ya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Jadi haqqa tuqatih itu berarti perintah Allah itu wajib, yang sunat itu dilaksanakan, demikian pula yang haram ataupun yang makruh itu dijauhi. Nah, itu seperti itu, ini gambaran saya seperti itu. Itu kalau haqqa tuqatih itu. Makanya itu tetap berlaku, tapi namanya manusia tidak semuanya kuat, tidak semuanya mampu, tidak semuanya sempurna. Al-insan masih tetap mahallul khata' wan nisyan, bahwa manusia itu tempat salah dan tempat
lupa, ya. Makanya kalau kita agak lupa, kalau kita agak tidak baik, ya, cepat ingat kepada Allah, istighfar, bahkan kita harus tobat, gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tamutunna, sungguh jangan mati-mati, gitu ya. Illa, kecuali, wa antum, dan kamu dalam keadaan muslimun. Nah, kalau di situ tadi muslimun diartikan apa? Keadaan muslim. Keadaan muslim. Jadi kita ini wajib berusaha kalau mati nanti tetap muslim, tetap Islam, ya. Karena kalau kita dari kecil sampai tua Islam, kita bertakwa, jadi orang baik, tahu-tahu mau mati jadi orang kafir. Nah, ini naudzubillah min dzalik, itulah yang disebut sebagai su'ul khotimah itu. Jadi ya kebaikan yang selama itu ya hilang, yang diakhiri dengan kekafiran. Nah, makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini juga ada hubungannya dengan ada seorang sahabat. Ada seorang sahabat Nabi SAW, sahabat Ansor. Beliau tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas? Pertanyaan yang pertama, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia? Gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapakah orang yang paling cerdas? Dijawab oleh Rasulullah SAW, orang yang paling mulia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dimanapun berada tetap berakhlakul karimah. Sementara ketika ditanya tentang siapa orang yang paling cerdas, dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, orang yang senantiasa ingat mati. Dan karena ingat mati, dan ketika mati itu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah, maka orang yang paling cerdas itu ingat mati dan al-isti'dad, ya, bersiap-siap atau berusaha mencari sangunya mati, gitu ya. Jadi tidak ingat toh. Kan ada orang ingat tapi malah justru supaya tidak ingat mati dia cari hiburan, cari kompensasi yang tidak benar-benar, gitu ya. Nah, ini ndak ingat mati yang sekaligus terus berusaha bersiap-siap mencari bekal atau sangunya mati. Sangunya mati ya takwa tadi, iman dan takwa, dan tentu saja beramal soleh dan sekaligus menjauhi maksiat. Dan yang ini diharapkan kita supaya kita bisa mati husnul khotimah, yaitu dengan mati tetap muslim, tetap Islam, tetap berserah diri kepada Allah. Dan itu kita juga perlu berdoa, itu harus berdoa itu. Karena memang semuanya mati itu ditakdirkan oleh Allah, hidup itu ditakdirkan oleh Allah. Kita tetap iman dan Islam karena mendapatkan hidayah dari Allah. Kalau orang dicabut hidayahnya oleh Allah, ya tentu saja tidak menjadi orang Islam. Baca sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lanjutkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ya, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masih jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah. Oleh karena tali kemudian dalam kurung agama Allah, maka tadi dibaca dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Jadi kalau tali Allah gitu saja atau agama Allah, ya sebenarnya seperti itu. Jadi kita ini kalau ingin selamat, kalau ingin hidup bahagia, kalau kita ingin mendapatkan kecintaan dari Allah atau dicintai oleh Allah, dan tentu saja juga oleh Rasulullah SAW, maka kita harus tetap berpegang teguh dengan agama kita. Nah, sekaligus jangan bercerai-berai. Jangan bercerai-berai, ya bermusuhan lah. Permusuhan itu jangan. Jadi rupanya memang ajaran agama Allah, agama Islam ini di antara yang pokok adalah di samping kita supaya semuanya beragama Islam agar selamat, tapi juga isinya yang utama di antaranya adalah karena kita bermasyarakat harus bersatu, harus bersatu. Paling tidak itu bersatu. Kalau bisa ya, kalau sesama Muslim ya saling mencinta. Itu saling mencinta. Jangan bercerai-berai. Termasuk tidak bercerai-berai agamanya, tidak juga bercerai-berai di dalam masalah kehidupan kemasyarakatannya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, yaitu di masa jahiliyah, bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu.
Wa kuntum ala syafa hufratim minan nari fa anqadhakum minha. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Jadi ayat ini turun Madaniyah, bukan Makkiyah. Artinya turun ketika Rasulullah sudah berada di kota Madinah, gitu ya, di mana sebelumnya umat Islam yang tadinya jahiliyah itu pecah belah, terutama di Madinah. Pada saat itu ada kaum Khazraj dan Aus, ya, mereka tidak pernah bersatu, pasti tiap saat bertengkar, bercerai, bahkan berperang, saling membunuh dan lain-lain ini. Tapi ketika Islam datang, ketika mereka mendapatkan hidayah, nah, ternyata dengan Islam itu mereka diberikan hidayah untuk bersatu. Jadi tidak ada lagi ini Aus, tidak ada lagi ini Khazraj yang harus diperangi, tidak ada. Ya walaupun tetap itu keturunan Aus, yang lain keturunan Khazraj, ya tetap begitu, tetap, karena memang gennya begitu. Hanya saja sudah tidak ada perpecahan, apalagi tidak ada peperangan di antara mereka. Nah, itu memang oleh Allah, itu merupakan nikmat yang diberikan nikmat oleh Allah sehingga mereka bisa bersatu. Jangan sampai bercerai-berai, jangan sampai berperang, jangan sampai bermusuhan, gitu ya. Jadi kalau ada orang Islam bermusuhan itu tidak benar sesama Muslim itu ya. Itu pasti dosa itu. Coba dilanjutkan. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Diartikan, dan hendaklah di antara kamu ada sekolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, di sini ayat memerintahkan atau hendaklah ada di antara umat Islam itu kelompok-kelompok yang bisa melaksanakan tugas berdakwah, ya, dan juga bertugas melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, amar itu apa, ma'ruf itu apa, nahi itu apa, mungkar itu apa. Jadi kalau amar itu kan perintah, ya. Jadi amar ma'ruf, perintah terhadap yang ma'ruf, gitu aja. Itu kalau dengan bahasa yang agak memasyarakat disebutkan mengajak, ya. Mengajak yang ma'ruf. Kemudian nahi mungkar. Itu nahi itu melarang, itu nahi, ya, mencegah kemungkaran. Nah, beberapa kata di sini, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Yad'una itu mengajak, ilal khairi kepada kebaikan. Maksudnya mengajak supaya orang mau
mau beragama Islam lah, berdakwah. Jadi khair itu maksudnya adalah Islam, beragama Islam. Nah, karena kalau orang beragama Islam itu sebenarnya ad-din wad'un ilahiyun sa'iqun lidhalis uqulis salimati linaili sa'adatihimud dunyawiyati wal ukhrawiyah. Agama Islam ini adalah petunjuk ataupun pengajaran ataupun aturan dari Allah, artinya yang bangsa ilahi yang mengendalikan terhadap orang-orang yang mempunyai akal sehat agar bisa mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, itu ya. Makanya karena memang tujuannya sangat pokok sekali di dalam kehidupan sebagai hamba Allah ini, maka orang harus melaksanakan ajaran agama Islam atau memeluk agama Islam dan sekaligus juga melaksanakan isi ajarannya, karena isi ajaran Islam itu adalah betul-betul menyetir orang-orang yang punya akal sehat agar bisa mendapatkan bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Jadi yad'una ilal khairi. Kemudian amar ma'ruf. Amar tadi saya sebutkan sebagai perintah ya, itu bahasanya itu ya. Menurut bahasa itu perintah atau ajakan ya kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu sesuatu yang dikenal. Itu ya, sesuatu yang dikenal. Tapi untuk istilahnya, istilah agamanya, ma'ruf itu adalah sesuatu apa saja yang dikenal baik atau dianggap baik oleh agama dan ataupun oleh akal sehat. Jadi ma'ruf itu sesuatu yang dianggap lah begitu ya, dianggap baik, dianggap benar ya, sesuai dengan agama dan sesuai dengan akal yang sehat. Nah, itu ya. Kalau nahi mungkar, nahi itu melarang atau mencegah ya, mencegah kemungkaran. Apa itu mungkar? Mungkar sesuatu yang diingkari. Ininya apa? Diingkari kebenarannya, diingkari kebaikannya, gitu ya. Nah, menurut istilah mungkar itu adalah apa saja yang dianggap tidak baik, yang dianggap jelek, bahkan dianggap membahayakan menurut agama dan atau menurut akal yang sehat. Nah, itu mungkar. Jadi ini wajiban ya. Wajibnya adalah fardu kifayah. Apa buktinya fardu kifayah? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takun ya, hendaklah ada minkum dari kamu sekalian, ummatun satu umat, satu kelompok, satu golongan ya, yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada satu kelompok, satu golongan, satu umat di antara kalian yang mengajak kepada agama Islam, yang
memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah terhadap hal-hal yang mungkar. Nah, itu ya. Jadi itu hukumnya menjadi fardu kifayah karena ada waltakum minkum ummatun. Tidaklah ada di antaramu satu kelompok orang yang melaksanakan itu. Jadi itu beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain tiap orang atau tiap orang Islam itu wajib itu. Jadi kalau ada orang sendiri ya puasa fardu ain gitu ya. Kalau tidak puasa ya dosa besar. Kalau misalnya berdakwah fardu kifayah ya. Jadi kalau ada satu orang saja atau satu kelompok saja sudah cukup berdakwah di satu daerah, maka itu di samping yang berdakwah tadi mendapatkan keberuntungan, yaitu mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, keridhaan dari Allah, yang lain-lain sudah tidak berdosa lagi. Kalau memang ada yang melaksanakan dakwah dan cukup gitu ya di dalam satu daerah. Demikian juga amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, yang melaksanakan wa ulaika humul muflihun, mereka itu mendapatkan keberuntungan ya. Di situ terjemahnya keberuntungan ya. Ya, keberuntungan itu selamat dunia dan akhirat. Keberuntungan itu mendapat surga, keberuntungan itu dapat ridho dari Allah. Itu ya. Ini memang berat kan orang mau berdakwah beramar ma'ruf nahi mungkar itu. Jadi di samping orang jangan bercerai-berai di dalam masalah agama ini, jangan sampai bercerai. Juga jangan bercerai-berai di dalam masalah hubungan kemasyarakatan. Dan juga harus ada itu yang mau berdakwah. Katakanlah kalau kita ya mau bertabligh gitu ya, mengajak orang. Ada yang mau beramar ma'ruf, bernahi anil mungkar ya. Hanya saja kita jangan lengah ini. Karena ada hadis yang mengatakan begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang mengetahui, yang melihat sesuatu yang mungkar, nah itu ya, maka dia harus bisa merubahnya. Antara menjadi tadinya mungkar bisa hilang kemungkarannya menjadi ma'ruf. Kalau tidak bisa maka ya mengingatkan, mencegah dengan lisannya, dengan ucapannya. Kalau tidak bisa maka dengan hati. Hatinya tidak senang, tidak cocok ini dalam hati tok. Tapi kalau dengan hati saja, fadzalika adhaful iman. Yang demikian itu termasuk orang yang imannya paling lemah. Nah, itu kan bahaya itu ya. Ya. Jadi kalau ada di antara kita misalnya ada kemungkaran, ada kemaksiatan misalnya ya. Ternyata dalam hati saja kita cocok ini, dinikmati malah. Nah, ini bahaya, ini dosa ini. Paling tidak kalau tidak berani untuk mengingatkan, kalau tidak berani untuk merubah ya, hati. Hanya saja hati itu ya adhaful iman ya, paling lemah imannya. Tapi kalau tidak mengingatkan hatinya cocok ini. Ada orang pacaran gitu ya, kita malah tinggi senang biar lama gitu. Nah itu, nah ini dosa, ikut dosa itu. Bahkan bisa-bisa imannya bisa hilang itu. Na'udzubillah min dzalik.
Jadi harus ada yang mau beramar ma'ruf bernahi mungkar, harus ada yang mau untuk berdakwah. Itu perjuangan itu. Ya, itu diantara perjuangan umat itu yaitu berdakwah, beramar ma'ruf, bernahi anil mungkar, ya. Tapi ya harus dengan yang baik, harus dengan cara yang bijaksana seperti yang difirmankan oleh Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi ajaklah ke jalan Allah, ajaklah orang melaksanakan ajaran agama Islam, ajaklah orang berislam gitu aja. Bil hikmah, dengan cara yang bijaksana, gitu ya. Jadi tidak dengan cara yang menakutkan, menyakitkan hati orang, tidak cara paksa-paksaan, gitu ya. Wal mau'izatil hasani wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah hasanah, itu dengan ucapan yang baik, yang indah, ucapan yang menyenangkan, gitu ya, yang benar, gitu ya. Nah, kalau perlu wajadilhum billati hiya ahsan, ajak orang itu berdiskusi, ya. Ajak orang itu ya berdiskusi yang baik lah. Itu. Jadi itu cara dakwah, cara amar ma'ruf, cara nahi mungkar. Tapi tetap ada hukum wajibnya. Kecuali kalau kita bertemu betul di rumah kita ada kemungkaran, ya kita yang tadi itu, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi tadi itu. Siapa yang melihat kemungkaran, ya, maka dia wajib untuk merubah dengan tangannya, kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa dengan hatinya. Ya kan tiap orang kan ada kelompok atau ada daerah atau rumahnya sendirilah. Nah, itu ya. Jadi di samping fardu kifayah secara umum, tapi kadang kita juga terkena fardu ain, itu ya. Coba diteruskan. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Coba dibaca terjemahnya. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Coba dibaca yang genah-genah. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Pada itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kafiranmu itu. Sekarang dibaca ayat 107 lanjutannya tadi.
Wa ammal ladzina byaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Artinya, dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah atau surga, mereka kekal di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Wa ulaika lahum adzabun azim. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Jadi orang ini, kalau orang-orang dulu itu ada yang bercerai-berai dan berbeda pendapat. Jadi ini bukan berarti berbeda pendapat itu terus ikut dosa, ya. Yang dosa, yang tidak boleh, yang nanti akan mendapatkan azab yang besar atau azab yang berat adalah mereka yang bercerai-berai dan berselisih atau berbeda. Pokoknya tukaran terus lah. Karena berbeda atau berselisih pendapat, terus dijadikan sebagai bahan untuk saling bercerai-berai. Nah ini yang, jadi kalau berbeda-beda tapi tetap bersatu, itu ya, tidak bercerai-berai. Seperti Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika, apa itu? Beraneka tapi tetap bersatu, tetap Bhinneka Tunggal Ika, tetap bersatu. Walaupun berapa ini? Berapa pulau di Indonesia ini? Ribuan ya. Bangsanya, sukunya, bahasanya, termasuk juga agamanya, ya kan? Itu berbeda. Banyak yang berbeda, tapi perbedaan ini tidak menjadikan untuk bercerai-berai dalam arti saling bermusuhan, tidak bersatu, saling mencaci maki. Nah itu, ini yang orang dulu kalau ini ditiru ya, wa ulaika lahum adzabun azim. Mereka mendapatkan azab yang berat, azab yang besar, ya neraka. Itu kelakuan orang kafir sebenarnya itu. Jadi kalau orang Islam model begitu ya sama mendapatkan azab nanti itu. Azabnya di mana? Di dunia juga ada azab, terjadi perpecahan, tidak pernah damai di dunia itu. Di akhirat ya sudah tidak karu-karuan itu, mendapatkan neraka itu. Adzabun azim. Apa tidak boleh orang berselisih, berbeda pendapat? Itu tidak apa-apa itu, asal tidak dijadikan bahan untuk menjadi bercerai-berai.
Nah itu. Saya pernah mendapatkan cerita dari seorang kiai sudah almarhum, ya, Kiai Munir. Kiai Munir dari Ujung Pangka itu. Kiai Munir Mawardi rahimahullah. Moga-moga beliau dapat rahmat dari Allah. Jadi beliau bercerita begini. Ketika suatu saat di zaman Kanjeng Nabi, ada orang yang bersumpah terhadap istrinya bahwa saya tidak akan berkumpul dengan kamu satu hin, ha ya nun, satu hin. Nah, setelah mengatakan begitu terhadap istrinya, dia bersumpah kan, tidak akan kumpul-kumpul dengan kamu satu hin. Terus dia bingung nih, satu hin itu sebenarnya berapa ini? Akhirnya tanya kepada beberapa sahabat, tanya kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya, mungkin ini ilustrasi saja, tapi saya percaya pasti ada di kitabnya, itu ada itu dari Kiai Munir. Sahabat Abu Bakar, satu hin itu berapa lama? Satu hin itu selama hidup. Selama hidup, waduh, payah ini. Saya masih 1 hari 2 hari saja sudah geliyeng. Terus akhirnya tanya kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, satu hin itu berapa? Dijawab oleh Sayyidina Umar, satu hin itu 40 tahun. Duh, nemen ya, mas ada 40 tahun. Ya, terus akhirnya pokoknya cari keringanan barangkali ya. Satu hin itu berapa? Tanya kepada Sayyidina Utsman. Kata Sayyidina Utsman, satu hin itu ya 1 tahun. Wah, ini kok enak. Mungkin ada yang enak lagi nih. Nah, dia kadung sumpah tadi satu hin tak kumpul bojone ya. Terus tanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, berapa satu hin? Oh, satu hin itu ya 1 hari lah. Cocok ini. Tapi akhirnya dia bingung ini. Akhirnya ini kata Kiai Munir ini, wallahu alam, tanya kepada Rasulullah, dan orang-orang itu diajak, 4 sahabat itu diajak. Akhirnya Kanjeng Nabi kemudian tanya, apa betul Abu Bakar bahwa satu hin itu menurut sampean, padahal lagi maratuwanya ya, seumur hidup? Betul ya Rasulullah. Apa ada dalil? Ada. Dalilnya ada. Di surat Al-Baqarah itu, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Dan bagimu wahai manusia, di bumi ini kamu bertempat tinggal, bersenang-senang sampai seumur hidup, sampai selama seumur hidup. Wah, betul. Terus tanya kepada Sayyidina Umar, apa satu hin itu 40 tahun menurut kamu? Ya 40 tahun ya Rasulullah. Mana dalilnya? Hal ata 'alal insani hinum minad dahr. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dari tanah, masih dibiarkan, baru setelah 40 tahun diberikan nyawa. Jadi lama dibiarkan itu. Ya wallahu alam, pokoknya begitu. Oh ya betul. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr. Itu lamanya 40 tahun. Terus Utsman, ya, Sayyidina Utsman, satu hin itu berapa? Satu hin itu setahun ya Rasulullah.
Apa ada dalilnya? Ada. Dalilnya ini. Apa? Pohon kurma itu lamanya berbuah 1 hin. Yaitu di ayat Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha. Itu ya, memberikan hasilnya, memberikan buahnya itu musimnya 1 hin. Wah ya betul ini. Ali 1 hin itu berapa? 1 hin 1 hari ya Rasulullah. Mana dalilnya? Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka subhanallah, bacalah itu ketika pagi dan ketika sore. Itu kan 1 hari. Oh iya betul. Sehingga kemudian ada hadis Kanjeng Nabi dawuh, ashabi kan nujum idza qtadaitum fahtadaitum. Sahabat-sahabatku ini seperti bintang-bintang di langit. Apabila kalian mengikuti mereka, mengikuti salah satunya, maka kalian mendapatkan petunjuk. Nah, itu ya. Jadi makanya Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu ketika berijtihad, yang melihat ternyata memang pendapatnya para sahabat ada yang berbeda-beda. Kalau Imam Hanafi, menurut beliau sesuai akal beliau itu yang diikuti. Misalnya kalau ada sahabat yang mengatakan A, sahabat yang satu B, tapi yang diyakini benar menurut Imam Hanafi benar, maka A itu misalnya A yang benar ya beliau pakai itu. Ya mungkin ada dalil-dalil yang lain. Jadi kalau berbeda itu sudah menjadi hal yang tidak akan bisa dihindari ya. Sudah menjadi kemestian ya. Ya kan kita manusia kan beda, tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Jangankan beda bangsa, beda suku, satu keluarga, satu saudara, itu pun pasti ada perbedaan. Apalagi yang lain. Bahkan kita itu dilahirkan ke dunia ini karena ada perbedaan. Ayah kita laki-laki, ibu kita perempuan, merupakan keniscayaan, tidak akan mungkin. Itu memang Allah membuat begitu. Hanya yang dilarang, jangan karena berbeda kemudian dijadikan bekal atau bahan untuk bercerai-berai, bermusuhan dan sebagainya. Itu dosanya besar sekali itu. Dosanya besar sekali. Coba dibaca tadi itu. Kapan mendapatkan siksaan orang-orang yang berbeda tapi sekaligus tidak bersatu atau bercerai-berai itu? Yauma tabyaddu. Coba dibaca. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan
Mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kafiranmu itu. Terus. Wa ammal ladzina bayaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah atau surga. Mereka kekal di dalamnya. Ya. Jadi di akhirat itu nanti ada wajah-wajah yang putih berseri. Ya, orang yang beriman, orang yang bersatu, saling mencinta. Ya, walaupun berbeda, karena perbedaan itu merupakan hal yang tidak akan mungkin dilepaskan. Tapi tetap beda, tapi tetap saling damai, ya. Beda, tapi justru di sana ada cinta ataupun kasih sayang. Berbeda, maka lahirlah kita, karena bapak kita laki-laki, ibu kita perempuan. Nek padha lanange, ya gak iso. Nggak akan bisa itu. Nah, tapi yang dilarang adalah kalau ada merasa berbeda terus dianggap sebagai ini harus bermusuhan. Nah, ini yang nanti akan ketika di akhirat berwajah hitam, ya. Ya, berwajah hitam enggak karu-karuan, ya, seperti areng gitu barangkali, ya. Pokoknya tersiksa. Jadi di samping hitam, buta juga dicemplungkan ke dalam neraka. Tapi yang berwajah putih, ya, beriman, berislam dengan benar, apalagi yang mau beramar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik, itu nanti akan wajahnya putih berseri dan nanti akan mendapatkan surga. Ya, demikianlah. Moga-moga ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan moga-moga ceramah atau pengajian ini bersamaan dengan turunnya hidayah dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitra wa hijaba wa ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa ilal khairati kulli dalina wa imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin, tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatai ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.